敢与天试想，怎么会如此？竟蕴含一丝古神血液。反而已经满足。Zhou bertanya kepada Wang Lin tentang buah tersebut. Wang Lin menjelaskan kalau buah tersebut akanlah membuat jiwa Li Muan menjadi begitu lemah. Mendengar itu ya, Zhou pun terkejut dan tersengaja menjatuhkan buah ini ke dalam sebuah jurang. Lalu ya, Zhou berkata kepada Wang Lin untuklah tidak melukai harimau putih. Dan juga dia sudahlah menerima takdirnya untuk dijadikan tubuh baru dari Li Muan. Mendengar itu, hati Wang Lin berhenti sejenak dan dia langsunglah pergi dari sana. Sementara itu, ada sebuah kabut tebal yang menyerbu ke arah makam abadi. Sesampainya di sana, kabut tersebut berubah menjadi sebuah tanaman dan banyak tato di tanaman tersebut. Ya, kalian sudah tahu itu siapa bukan? Tak lama setelah itu, cahaya keemasan pun muncul dan terlihatlah 5 pedang bersinar membentuk jaring emas dan menangkap tanaman tersebut, guys. Di saat itu juga terdengarlah suara seseorang yang berkata kalau ia adalah orang yang bertahan hidup dari perang pertama Sekte Abadi dengan Suzaku. Dan kelima pedang tersebut merupakan segel yang membuat mereka tidak bisa keluar dari makam abadi. Namun hari ini dirinya dapatlah membebaskan sektenya dari segel tersebut. Lalu tato raksasa pun muncul dan menyerap 5 pedang tersebut dan menusuk dadanya. Salah satunya ke antara matanya juga. Seketika, matanya pun langsunglah meredup dan perlahan-lahan jaring emas terbelah serta tanaman yang terjebak juga ikut-ikutan keluar dan menjadi seperti pilar yang menopang langit. Lalu orang-orang tersebut juga perlahan-lahan menyatu dengan tanaman ini. Tak lama setelah itu, anggota Sekte Abadi pun satu persatu keluar dari persembunyiannya dan membungkuk ke arah tanaman ini, guys. Salah satu dari mereka berkata kalau ia inginlah Qian Feng dihabisi, dan seseorang dengan topi jerami berkata kalau dia inginlah Sekte 4 Aliansi kembali. Untuk si topi jerami, kalian sudah pasti tahu ya, itu adalah Zhou Wutai. Tetapi di sini dia sedanglah menyamar, guys. Di saat itu juga, raungan dari semua anggota Sekte Abadi bergema-gema. Hingga Zhu Kuiji yang berada dalam gua puncak Suzaku juga mendengarnya. Zhu Kuiji yang kembali dari kehampaan pun begitu marah mendengar raungan anggota Sekte Abadi. Karena kita haruslah ingat, ada sebuah perjanjian orang-orang yang berasal dari Sekte Abadi dan planet Suzaku telah melakukan sebuah gencatan senjata. Jika mereka untuklah keluar, berarti mereka akanlah mengingkari janji tersebut dan akanlah terjadinya sebuah peperangan besar. Lalu, dia mengeluarkan token awan dan membelahnya menjadi beberapa bagian dan berkata, perang kedua antara Sekte Abadi dan Suzaku akanlah segera dimulai. Setelah itu, token dengan cepatlah menghilang, yang dimana ya token ini akanlah menjadi sebuah informasi kepada seluruh sekte yang memiliki hubungan dengan Suzaku. Di saat itu juga, para kultivator yang berada di ranah Askendan mendapati pesan dari Zhu Kuiji. Sementara itu, untuk Du Tian, dia tidaklah mempedulikannya, guys. Karena hal tersebut memang tidak ada hubungannya dengan dia, bahkan juga tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Di sisi lain ya, Wang Lin melihat pertumbuhan jiwa baru lahir Li Muan sudah mulai melambat. Dikarenakan jiwa Li Muan yang sudah memiliki kesadaran tidak juga inginlah mengorbankan Zhou hanya untuklah dirinya. Sama-sama kagak enak ya. Wang Lin membuat janji kepada Li Muan kalau dia akanlah menyelamatkan mereka berdua. Pada intinya mereka berdua tidak boleh kenapa-napa, serta memastikan Zhou akanlah kembali ke orang tuanya. Namun itu hanyalah sebuah janji palsu saja. Sebab untuk mencarikan tubuh baru bagi Zhou itu adalah hal yang mustahil. Jadi Wang Lin sengaja untuklah berbohong agarlah Li Muan mau melahap jiwa dari Zhou, guys. Selama 4 tahun, Wang Lin memikirkan cara untuklah menyelamatkan mereka berdua. Akan tetapi, dia sama sekali tidaklah mendapatkan jalan keluarnya. Alhasil, Wang Lin dengan begitu berat hati memutuskan untuklah mengorbankan Zhou untuklah Li Muan. Walaupun hal tersebut
membuatnya merasa kasihan kepada Zoruya. Lalu dia pun bergumam sendiri kalau dia akanlah menjaga keluarganya hingga 10 generasi dan menjadi penguasa Chu atas kebaikan yang dilakukan oleh Zoru kepadanya. Sementara itu, Suzaku kembali dikejutkan oleh berita yang berisi pengkhianatan yang dimana berbagai tokoh dan nenek moyang sekte telah mengkhianati Suzaku. Yang ternyata mereka merupakan bagian dari sekte abadi yang tidaklah terkena segel kutukan, guys. Sehingga ya mereka bisa keluar masuk dengan begitu mudah dari makam abadi dan bergabung dengan berbagai sekte. Jadi ya pada intinya pihak dari Zhu Kueji itu sudah sangatlah dirugikan. Sudah berpuluh-puluh bahkan sampai ratusan tahun mungkin Zhu Kueji barulah mengetahui sebagian besar sekte yang telah terbangun dan menjadi lebih kuat itu memang berasal dari orang-orang sekte abadi, guys. Lalu, waktu perlahan mulailah berlalu dan hanya tersisa 3 bulan lagi untuklah kebangkitan dari ilmuwan. Zoru hanyalah menghabiskan waktunya hanya dengan tertidur dan ditemani oleh si harimau putih serta si harimau ungu. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin pun akhirnya menyegel harimau putih dan ungu agarlah mereka tidak mengacaukan rencananya. Saat ini, Wang Lin berada di samping Zoru menjaganya hingga bulan terakhir perlahan-lahan mulai selesai. Hari terakhir pun akhirnya tiba. Wang Lin bisalah merasakan jiwa baru lahir ilmuwan mulai melahap jiwa dari Zoru. Di saat yang sama, awan abu-abu muncul dan terlihatlah sepasang mata yang begitu besar di dalamnya. Kalian sudah tahu, itu adalah pihak surga. Wang Lin pun langsunglah menyadarinya kalau itu ya adalah utusan surga. Utusan surga melihat ke arah Zoru dan tangan raksasa langsunglah dikeluarkan dengan segera turun untuklah menangkapnya, guys. Melihat itu, Wang Lin dengan cepat mengeluarkan gulungan kematian dan kehidupan atau ya kekuatan domainnya ya. Alhasil terjadinya sebuah bentrokan yang membuat lengan raksasa terpental kembali. Di saat yang sama, Wang Lin memanggil tubuh aslinya, tetapi belumlah bergabung. Dengan tubuh aslinya, Wang Lin berhasil untuklah memukul tangan raksasa sampai kembali ke dalam awan. Bahkan dia menyempati untuklah memukul kedua kalinya, yang membuat tangan tersebut langsunglah hancur. Dan Wang Lin berkata, kalau kali ini utusan surga masihlah belum bisa mengambil jiwa Li Muan. Waduh, jangan jumawa dulu Wang Lin. Di saat itu juga muncullah kedua tangan raksasa dan ada petir merah di sekitarnya menuju ke tubuh Wang Lin dan tubuh aslinya. Tubuh aslinya dengan cepat menjadi raksasa dan memukul tangan tersebut membuat ledakan yang begitu hebat. Namun kali ini tangan tersebut tidaklah pecah, melainkan tubuh aslinya lah yang terpental. Sedangkan Wang Lin menggunakan gulungan hidup dan kematian untuklah menahannya. Yang dimana saat tangan tersebut meraih gulungan, gas abu-abu keluar, membuat tangan raksasa langsunglah melepasnya, guys. Lalu sepasang tangan raksasa merobek awan dan terlihatlah wajah dari utusan surga. Lalu si utusan surga ini membuka mulutnya dan untayan cahaya abu-abu keluar membentuk roda dan seketika langit berubah menjadi drastis dan banyak sekali retakan celah spesial yang muncul. Melihat bahaya yang begitu besar, Wang Lin memutuskan untuklah menyatu dengan tubuh aslinya. Di saat itu jugalah utusan surga mengerahkan lengan ke arah roda dan seketika seluruh area dipenuhi dengan kekuatan yang begitu kuat. Wang Lin dengan cepat menyadari kalau itu adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Pada saat akanlah bergerak, kekuatan siklus reinkarnasi ini langsunglah turun ke arah Wang Lin dan membentuk sebuah penjara membuat dia tidak bisa untuklah bergerak. Di saat yang sama, tangan raksasa langsunglah turun menuju Zoru. Wang Lin yang melihat itu menjadi begitu sangatlah marah. Karena ya ini kan pertarungan mereka berdua, tetapi si utusan surga ini malah mentargetkan Zoru. Iya, mau bagaimana? Utusan surga turunkan untuklah Zoru, guys. Wang Lin langsunglah mengeluarkan jiwa asalnya lagi. Seketika sosok dewa kuno Wang Lin langsunglah muncul dan meraih gulungan hidup dan kematian. Lalu gulungan tersebut mengeluarkan gas abu-abu
dan segera menyatu dengan sosok dewa kuno yang membuat auranya seperti utusan surga. Setelah itu ya, sosok dewa kuno meraih tangan raksasa dan langsunglah menariknya, membuat sosok utusan surga ini keluar dari awan abu-abu. Jadi, untuk saat ini, ada dua sosok raksasa salinglah berhadapan satu sama lainnya. Wang Lin terkejut melihat sosok utusan surga yang sama seperti dewa kuno, tetapi yang membuat perbedaannya, utusan surga ini memiliki 7 bintang, namun hanya 4-lah yang bersinar. Di saat itu juga, Wang Lin menyadari kalau utusan surga yang melakukan siklus reinkarnasi adalah dewa kuno juga, guys. Saat ini, utusan surga langsunglah melayangkan tangannya ke arah dewa kuno Wang Lin yang membuatnya terpukul mundur. Dan area sekitar menjadi hancur, menyisakan tempat Zoro berada. Wang Lin dengan cepat bangkit kembali dan melayangkan pukulannya, karena jika dia kalah, maka jiwa Limuan akanlah diambil alih, guys. Pukulan demi pukulan saling dilancarkan. Utusan surga pun kebingungan karena Wang Lin bisa membuatnya terpukul mundur. Padahal dia ini hanyalah dewa kuno bintang 3. Alhasil, si utusan surga ini langsunglah berkata, untuk pertama kalinya kalau Wang Lin bukan yang berasal dari klannya yaitu dewa kuno, tetapi bisa untuklah membuat dia terpukul mundur. Dikarenakan dalam sejarah kuno, dewa kuno ini tidak pernah memiliki budidaya internal dan kekuatan domain. Wang Lin hanya berkata kalau dia tidaklah peduli dengan sejarah tersebut, dan dia akanlah terus menyerang dan menyerang. Di saat yang sama, cahaya putih pada Zoro semakinlah kuat, dan sebuah suara terdengar dari dalam Zoro, dan berkata Wang Lin telah membohonginya. Wang Lin pun langsunglah yakin kalau itu adalah suara dari jiwa Limuan. Limuan berkata kepada Wang Lin kalau dia tidaklah tega untuk mengorbankan Zoro hanya untuklah kebangkitannya. Lagipun, Limuan sudahlah menganggap Zoro sebagai anaknya. Maka dari itulah, saat Limuan akan terbangun, dia akanlah berhenti untuk melahap jiwa Zoro dan mengeluarkan jiwa Zoro dari tubuhnya. Wang Lin langsunglah menuju tubuh Zoro dan mengeluarkan jiwa dari Limuan. Limuan pun membuka matanya dan berkata kepada Wang Lin untuklah tidak mempersulit Zoro, karena dia hanyalah seorang anak kecil yang tidaklah mengetahui permasalahan ini, dan ini adalah pilihannya sendiri. Pada intinya, keputusan dari Limuan sudahlah bulat. Dia menolak untuklah bangkit. Ya, ini mah bakal mempersulit Wang Lin ya. Udah melawan utusan surga, udah gitu Limuan menolak pula. Hadeh. Di saat itu jugalah utusan surga kembali mengeluarkan kekuatan siklus reinkarnasi. Lalu Wang Lin menatap utusan surga dan berkata tidak ada yang bisa membawa jiwa Limuan tanpa seizinnya. Lalu Wang Lin menaruh jiwa Limuan ke dalam surga manik-manik. Hal ini membuat utusan surga kebingungan dan kemudian dia pun menghilang. Setelah itu, Wang Lin menatap kembali kepada Zoro dan mulai tertawa dengan penuh kesedihan. Lalu, dia juga meletakkan kembali jiwa Zoro dan dia pun langsunglah pergi dari sana, guys. Tak lama setelah itu juga, si harimau putih yang segelnya hancur selama pertarungan, dia pun mendekati tubuh dari Zoro dengan mata penuh kesedihan. Namun, saat Zoro mulai bergumam membuat harimau putih menjadi begitu senangnya dan membawa dia pergi dari sana. Pada intinya, Zoro selamat, tetapi Limuan tidaklah selamat. Sesingkatnya, 1 tahun pun telah berlalu. Hujan turun dengan begitu deras di malam hari. Terlihat sosok Wang Lin yang memahami sesuatu setelah pertempuran dengan utusan surga, yang dimana Wang Lin haruslah bisa melepaskan sesuatu yang sudah hilang di dunia ini untuklah tetap hilang, dan yang hidup akanlah tetap hidup di dunia ini. Setelah itu, Wang Lin mengeluarkan jiwa orang tuanya dan mengirimkan ke siklus reinkarnasi, agarlah kedua orang tuanya ini bisa untuklah menjalani siklus reinkarnasi, atau lebih tepatnya ya bisa hidup kembali, tetapi tidak untuklah ingatannya. Ya, sebagaimana kita tahu tentanglah ajaran reinkarnasi ya, ada juga sih beberapa cerita yang Mimin dengar
ada beberapa orang yang telah mengingat masa lalunya. Ada yang pernah mengaku sebagai Tuan Putri lah, ada yang mengaku sebagai pelayan dari kekaisaran lah. Tetapi ya, itu kan hanya sebuah cerita dan tidak bisa untuklah dibuktikan. Bagaimana cara kita membuktikan tentang masa lalu? Meskipun begitu, Mimin tetaplah percaya ada yang namanya reinkarnasi. Semua makhluk hidup ini memiliki masa lalunya masing-masing, guys. Jadi ya, menurut kalian, apakah benar ada yang namanya reinkarnasi? Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.